Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM F01235520, Prodi Ilmu Politik, Fakultas FISIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui tentang hubungan dan perjanjian internasional. Secara umum, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Menurut para ahli, Charles MC Silent, studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Sedangkan menurut Warsito Sunario, studi tentang interaksi antar jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional. Menurut TV Netizen, bagian dari ilmu politik, dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional, dan hukum internasional. Sarana penting dalam membangun hubungan internasional: asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan. Faktor-faktor penentu yaitu kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Asas teritorial yang dimaksud adalah hubungan internasional yang mewajibkan suatu negara tetap berada dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan, dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas kepentingan umum yang dimaksud adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Bagi bangsa Indonesia, hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan umum, seperti pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4 pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Perjanjian Internasional, dan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang hukum laut. Oke, baik, berikut penjelasan tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya. Tahap-tahap menurut Konvensi Wina tahun 1969, perundingan, penandatangan, dan ratifikasi. Ratifikasi adalah badan eksekutif, biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter. Ratifikasi
oleh badan legislatif jarang digunakan. Ratifikasi campuran DPR dan pemerintah paling banyak digunakan karena peranan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi. Ada beberapa unsur-unsur penting dalam persyaratan. Pertama, harus dinyatakan secara formal atau resmi. Kedua itu bermaksud untuk membatasi, meniadakan atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan, tidak berarti mengundurkan diri dalam perjanjian atau biasa disebut multilateral. Negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat hanya terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentingannya. Baik, teori yang cukup berkembang dalam persyaratan perjanjian internasional ada dua, yaitu pertama teori kebulatan suara atau di mana persyaratan itu hanya sah atau berlaku bagi yang mengajukan persyaratan jika persyaratan ini diterima oleh seluruh peserta dari perjanjian. Yang kedua itu teori PAN Amerika, di mana setiap perjanjian itu dia mengikat negara yang mengajukan persyaratan dengan negara yang menerima persyaratan. Teori ini hanya bisa dianut oleh organisasi negara Amerika. Oke, baik. Ada beberapa jenis-jenis perjanjian internasional. Pertama yaitu perjanjian antar Republik Indonesia dengan RRC atau Republika Rakyat Cina pada tahun 1955 tentang penyelesaian diwi kenegaraan. Yang kedua ada perjanjian antara Indonesia dengan Muang Thai tentang garis batas Laut Andaman di sebelah utara Selat Malaka pada tahun 1971. Yang ketiga itu ada perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974. Yang keempat ada perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995. Baik, perjanjian multilateral sering disebut sebagai law making treaties karena mengatur kepentingan umum dan bersifat terbuka. Ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Yang kedua itu Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang ketiga ada Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 tentang laut teritorial, zona bersebelahan, zona ekonomi eksekutif dan landas benua. Baik, itulah tadi sedikit penyampaian dari pemahaman dari apa yang sempat saya tadi simpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.